Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Tampu-Bolen dengan NIM A1C319016 dari kelas reguler A Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum virtual pada percobaan filter pasif diantaranya low pass filter dan juga high pass filter dengan menggunakan software Proteus 8.9. Nah, langsung saja kita membuka software dari Proteus 8.9. Nah, ini adalah tampilan dari Proteus 8.9. Kita sesuaikan dulu. Nah, untuk yang pertama, kita akan melakukan percobaan terhadap low pass filter. Nah, komponen-komponen yang kita gunakan ada kapasitor dan juga resistor. Lalu ada generator, di mana generator yang kita gunakan adalah generator sinusoidal. Maaf, ada kesalahan. Kemudian kita dalam percobaan ini kita juga menggunakan ground. Nah, untuk ini kita rotasi. Kemudian untuk nilai dari kapasitor ini saya akan menggunakan 100 nanofarad. Untuk nilai dari kapasitor saya akan menggunakan 150 ohm. Kemudian kita hubungkan. Ini kita sesuaikan dulu. Kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian untuk melihat bentuk gelombang dari percobaan ini, kita menggunakan osiloskop. Osiloskop ini terdiri dari 4 channel, namun pada percobaan ini saya akan menggunakan terdelete. Kita menggunakan osiloskop. Nah, untuk channel A, saya gunakan untuk melihat sinyal input. Nah, untuk channel B, itu untuk melihat sinyal output. Nah, untuk yang pertama, kita akan melihat bentuk gelombang dari frekuensi 10 Hz. Kemudian untuk tegangan peak-to-peak-nya itu adalah 5 volt. Kemudian kita running. Nah, di sini kita hanya menggunakan 2 channel. Oleh karena itu, saya akan mematikan channel D dan juga channel C. Nah, untuk skala osiloskop kita menggunakan 1 volt. Kemudian kita posisikan supaya gelombangnya terlihat. Nah, di sini perlu kita ingat bahwa skala pada osiloskop ini menunjukkan tegangan pada jarak 1 kotak. Nah, tadi kita menggunakan tegangan peak-to-peak-nya itu adalah 5 volt. Kemudian skala pada osiloskop ini adalah 1 volt. Oleh karena itu, kalau kita hitung, di sini sinyal inputnya itu adalah 5 kotak dari peak atas ke peak bawah.
1, 2, 3, 4, 5. Oleh karena itu, 5 skala dikali dengan 1 volt, skala dari osiloskop tadi adalah 5 volt. Sinyal input ini sama dengan sinyal outputnya ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sinyal listrik ini seluruhnya diteruskan pada percobaan dengan frekuensi 10 Hz. Belum ada yang diblok oleh low pass filter. Kemudian kita akan melihat pada frekuensi yang berbeda. Kita menggunakan frekuensi 100 Hz. Kita run. Nah, masih terlihat sama bahwa sinyal input yang keluar, sinyal input dan juga sinyal output itu masih sama, belum ada yang diblok oleh low pass filter. Kemudian kita menggunakan frekuensi 1K. Kita run. Masih terlihat sama nih kawan-kawan, bahwa sinyal input yang berwarna kuning ini dan juga sinyal output yang berwarna biru ini masih sama. Kemudian kita ganti dengan frekuensi 10K. Kita run. Nah, di sini sudah mulai terlihat berbeda, bahwa sinyal outputnya ini sudah mulai berkurang, namun untuk sinyal input itu adalah tetap sama. Untuk sinyal input output ini dapat kita lihat ada 1, 2, 3 kotak. Berarti 3 kotak ini dikalikan dengan skala dari osiloskop yaitu 1 volt. Berarti untuk tegangan outputnya ini adalah 3 volt karena belum mencapai 4 kotak. Kemudian kita mencoba untuk melihat pada frekuensi yang berbeda yaitu 100K. Kita klik OK, kemudian kita run. Nah, di sini sudah mulai terlihat sangat jelas bahwa sinyal outputnya itu mulai berkurang, yaitu semakin kecil, bahkan sinyal outputnya ini tidak mencapai 1 kotak. Dapat kita lihat hanya ada setengah kotak. Nah, oleh karena itu dapat kita hitung untuk tegangan outputnya itu adalah karena belum mencapai 1 kotak, kita menggunakan setengah dikali dengan skala dari osiloskop ini, yaitu untuk tegangan outputnya itu adalah setengah volt. Kemudian untuk yang terakhir kita melihat pada frekuensi 1. Kita klik OK, kemudian kita run. Nah, di sini sudah sangat terlihat sangat jelas bahwa sinyal inputnya itu sudah diblok oleh low pass filter. Dapat kita lihat untuk sinyal inputnya itu adalah masih sama. Untuk sinyal outputnya itu sudah teredam atau diblok oleh rangkaian dari low pass filter. Nah, kemudian kita akan melihat grafik dari tanggapan amplitudo dari rangkaian low pass filter yang sudah kita analisis tadi. Yang kita gunakan adalah
probe, namun sebelumnya kita menghapus dari osiloskop ini. Kita delete objek, kemudian kita letakkan probe voltage atau probe tegangan di sini. Kemudian kita hubungkan. Nah, yang kita perlukan selanjutnya adalah grafik untuk melihat tanggapan amplitudo. Nah, grafik yang kita gunakan adalah grafik dari frekuensi. Kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita draw ini ke grafik. Kemudian kita perbesar dengan klik double. Maaf, ada kesalahan. Ini kita klik double. Kemudian kita edit graph. Untuk reference kita ganti dengan R1 atau resistor yang tadi kita gunakan. Kita klik OK. Kita klik space. Nah, di sini sudah terlihat tanggapan amplitudo dari rangkaian low pass filter. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat percobaan high pass filter. Nah, tentu saja komponen yang kita gunakan itu adalah kapasitor dan juga resistor. Kita hanya mengubah posisi dari kapasitor dan juga resistornya. Kita juga menggunakan generator, yaitu generator sinusoidal. Kita letakkan di sini. Kemudian yang tadinya di sini adalah resistor, sekarang adalah kapasitor. Kemudian resistornya di sini. Kemudian kita rotasikan. Kemudian kita juga menggunakan ground. Kita letakkan di sini. Kemudian kita rangkai. Nah, untuk nilai dari kapasitor yang kita gunakan pada high pass filter ini sama dengan pada filter low, yaitu 100 nanofarad. Kemudian untuk resistornya itu adalah bernilai 100 ohm. Oke. Kemudian untuk melihat bentuk gelombang dari high pass filter ini kita juga menggunakan osiloskop. Kita letakkan di sini. Ini kita. Nah, untuk channel A saya gunakan untuk melihat sinyal input. Untuk channel B saya gunakan untuk melihat sinyal outputnya. Kemudian kita hubungkan ke ground. Untuk tegangan peak to peak yang kita gunakan itu adalah 5 volt. Kemudian untuk frekuensi pertama yang kita lihat adalah 10 Hz. Kemudian kita run. Kita perbesar. Nah, di sini juga kita tidak menggunakan channel C dan juga channel D, sehingga saya akan mematikan. Kemudian untuk skala pada channel B kita menggunakan 1 volt juga. Kemudian maaf ada kesalahan. Kita run kembali.
Di sini kita dapat melihat dari bentuk gelombang. Nah, ini adalah bentuk gelombang dari filter low pass pada frekuensi 10 Hz. Nah, tadi kita sudah tentukan bahwa tegangan dari peak atas ini ke bawah adalah 5 volt. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, satu kotak ini adalah bernilai 1 volt berdasarkan skala yang sudah kita tentukan tadi. Berarti untuk si tegangan inputnya ini adalah 5 volt. Nah, untuk tegangan outputnya itu bahkan tidak, bentuk gelombang atau sinyal dari output ini bahkan tidak ada satu kotak. Berarti sinyal inputnya itu masih teredam dan hanya sebagian kecil yang diteruskan pada sinyal outputnya ini. Kemudian kita akan mencoba pada frekuensi yang berbeda. Kita akan mencoba pada frekuensi 100 ohm. Kemudian kita run. Nah, di sini untuk tampilan gelombangnya itu masih sangat lambat. Kita posisikan terlebih dahulu. Nah, dapat kita lihat bahwa bentuk gelombang dari 10 Hz tadi dan juga 100 Hz ini masih terlihat sama. Untuk tegangan inputnya itu masih 5 volt. Kemudian kita analisis lagi dengan frekuensi berbeda, di mana frekuensi yang kita gunakan adalah 1K. Kita run. Nah, di sini untuk sinyal input masih sama, untuk sinyal outputnya itu sudah mulai terlihat karena frekuensinya itu sudah mulai bertambah atau semakin besar. Kita stop, kita ganti dengan frekuensi yang berbeda, yaitu 10K. Kita run kembali. Nah, di sini sudah mulai terlihat bahwa sinyal output itu sudah semakin besar. Di sini untuk sinyal outputnya itu sudah mencapai 3 kotak. Oleh karena itu, untuk tegangan outputnya itu adalah 3 volt. Nah, kemudian kita stop. Kita analisis lagi dengan frekuensi yang berbeda.
itu 100K. Kita run kembali. Nah, di sini sinyal input dan juga sinyal output itu sudah sama. Kita posisikan. Nah, dapat kita lihat teman-teman bahwa ini sudah sama. Kita uji dengan satu frekuensi lagi. Kita run kembali. Nah, di sini juga terlihat bahwa sinyal input dan juga sinyal outputnya itu adalah sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin besar frekuensinya, maka sinyal output yang diteruskan juga akan semakin besar. Nah, kemudian kita akan melihat tanggapan amplitudo dari rangkaian high pass filter ini. Di sini kita membutuhkan probe tegangan. Sebelumnya kita akan menghapus dari osiloskop ini. Kemudian probe tegangan kita posisikan di sini. Kemudian kita hubungkan. Nah, kita juga akan membutuhkan grafik frekuensi, kita letakkan sini. Kemudian tegangan ini kita drag ke grafik ini. Kemudian grafik ini kita klik double. Maaf, ada kesalahan. Kemudian kita edit graph. Untuk reference kita ubah ke kapasitor. Kemudian kita klik space. Nah, di sini kita dapat melihat tanggapan amplitudo dari rangkaian high pass filter. Nah, ini adalah percobaan dari filter pasif yang sudah kita lakukan. Ini adalah tanggapan amplitudo dari low pass filter dan ini adalah high pass filter. Oke, teman-teman sekalian, demikian praktikum yang saya lakukan. Dalam video ini masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu saya minta maaf atas kesalahan yang telah terjadi. Saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jika bermanfaat, teman-teman boleh mengklik like dan juga subscribe. Terima kasih.